Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Norman dari kelompok 10, pelajaran Hukum Bisnis dan Hubungan Industrial. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mewujudkan Kualitas Kehidupan Kerja. Saya, Robi Norman sebagai ketua kelompok, anggota 1 Octavia Roli Sitonga sebagai anggota 2 Rifandi Daniel Sihombing. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian kualitas kerja. Kualitas kehidupan kerja adalah pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara simultan dan berkesinambungan. Kualitas kehidupan kerja dapat dilakukan dengan memberikan rasa aman dalam bekerja, kepuasan kerja, penghargaan dalam bekerja, dan menciptakan kondisi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga meningkatkan harkat dan martabat karyawan. Kinerja menurut Robbins 2001 mendefinisikan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Mohriono dalam kutipan Indarjanti dan Bodarsaputi 2012, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi. Quality of work life atau kualitas kehidupan kerja berarti memiliki supervisi yang baik, kondisi pekerjaan yang baik, pembayaran dan imbalan yang baik, serta pekerjaan yang menarik, menantang, dan memberikan reward yang baik. DeCenzo and Robbins 1994 mengatakan, kualitas kehidupan kerja sebagai konsep di mana lingkungan kerja menjadi sangat berarti bagi karyawan, yang komponen-komponennya mencakup otonomi, recognition, belonging, pertumbuhan dan perkembangan, serta penghargaan. David dan Edward 1983 mendefinisikan quality of work life sebagai cara berpikir mengenai orang, kerja, dan organisasi. Dengan lebih rinci, elemen quality of work life terdiri atas pengertian mengenai pengaruh kerja terhadap manusia sebagaimana terhadap aktivitas organisasi, serta pandangan mengenai partisipasi untuk pengambilan keputusan dan pemecahan. Komponen quality of work life. 1. Kompensasi yang adil dan memadai. Hal ini merupakan landasan utama dari QWL. Manusia bekerja untuk mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhannya. Kompensasi yang ditawarkan harus memadai, yang menandai gaji harus proporsional dengan apa yang telah diberikan oleh pekerja atau sebanding. 2. Kondisi kerja yang sehat dan aman. Pekerjaan yang berbahaya dan lingkungan kerja yang tidak aman menyebabkan masalah bagi perusahaan maupun karyawan. Perusahaan mungkin hanya dapat menikmati keuntungan jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah atau jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi produktivitas. Oleh karena itu, investasi yang memadai harus dibuat untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat. 3. Pemenuhan kepuasan karyawan menjadi terbatas. Oleh karena itu, di perusahaan, usaha untuk meningkatkan otonomi, perspektif, dan pelatihan keterampilan. 4. Peluang masa dalam meningkatkan karir keamanan. Jalur karir harus jelas, sehingga terdapat kesempatan bagi karyawan untuk lebih maju. Hal ini juga menjadi peran sentral dalam pemenuhan QWL. 5. Integrasi sosial dalam organisasi kerja. Hubungan antar karyawan menjadi indikator kesehatan dalam organisasi. Oleh karena itu, seharusnya disediakan kesempatan untuk berinteraksi baik secara formal maupun informal. Semua jenis kelas agama, ras, suku, dan sebutan harus diperlakukan sama dalam kehidupan sosial di lingkungan kerja. 6. Konstitusionalisme dalam organisasi kerja. Hal ini berkaitan dengan norma organisasi yang mempengaruhi kebiasaan individu, karyawan. Norma yang ada dalam organisasi harus dapat mengakomodasikan privasi karyawan atau pekerja dalam mengeluarkan pendapat dan bebas berbeda pendapat dalam beberapa aspek. 7. Jarak antara kerja dan kehidupan personel. Karyawan tidak diperbolehkan untuk terus mengerahkan diri mereka sendiri. Kerja keras yang terus-menerus dapat menyebabkan tekanan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalis harus diperhatikan. Organisasi perusahaan harus memberikan waktu bekerja untuk menikmati kehidupan pribadi mereka. Yang terakhir, atau yang kedelapan, relevansi sosial dalam kehidupan kerja. Karyawan harus diberi perspektif tentang bagaimana karya mereka dalam organisasi dapat membantu masyarakat. Hal ini sangat penting untuk membangun relevansi antara karyawan dan masyarakat di mana mereka tinggal. Menurut Cascio, komponen quality of work life berikut ini. 1. Keterlibatan karyawan atau employee participation. Contohnya, dengan membentuk tim peningkatan kualitas, membentuk tim keterlibatan karyawan, dan mengadakan pertemuan partisipasi karyawan. 2. Mengembangkan karir atau career development.
Contohnya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, evaluasi kerja, dan promosi. 3. Rasa bangga terhadap intuisi atau pride. Contohnya, perusahaan memperkuat identitas dan citra perusahaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lebih peduli terhadap lingkungan. 4. Kompensasi yang seimbang atau equitable compensation. Contohnya, perusahaan memberikan gaji dan keuntungan yang kompetitif. 5. Keamanan kerja atau job security. Contohnya, program pensiun dan status karyawan tetap. Keamanan bekerja sangat penting bagi karyawan. Perlunya kesepakatan mengenai pekerjaan antara karyawan dengan perusahaan. 6. Fasilitas yang didapat atau wellness. Contohnya, jaminan kesehatan, program rekreasi, program konseling. 7. Penyelesaian masalah atau conflict resolution. Setiap pekerja atau karyawan memerlukan pemberian kesempatan pemecah konflik dengan perusahaan atau sesama karyawan secara terbuka, jujur, dan adil. 8. Keselamatan lingkungan kerja atau safe environment. Dengan majunya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hak berlangsung ialah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja. 9. Komunikasi ialah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja. 9. Komunikasi atau communication. Komunikasi secara terbuka baik melalui manajemen langsung maupun melalui serikat pekerja pertemuan grup. Tujuan kualitas hidup kerja. 1. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan kehidupan para tenaga kerja atau buruhnya masih minimal dan setiap tahunnya berdemonstrasi untuk memperjuangkan nasibnya. Perlu dibangun sistem QWL di setiap perusahaan dan industrinya. Tujuan dari pembangunan sistem QWL adalah memperbaiki kepuasan kerja pekerja. Kepuasan kerja sangat penting bagi individu pekerja dan organisasi di mana pekerja bekerja. Bagi pekerja, kepuasan kerja dapat mencegah pekerja menderita penyakit fisik dan psikologi, meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, semangat kerja yang akan memacu kinerjanya. Jika kinerja pekerja tinggi, maka kinerja perusahaan juga akan tinggi. Dan yang kedua, memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja. QL mengembangkan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan kerja dan kesehatan pribadi individu pekerja. 3. Meningkatkan kinerja para pekerja. Tujuan akhir dari QL adalah meningkatkan kinerja para pekerja yang berimbas kepada kinerja organisasi. 4. Menciptakan pembelajaran organisasi. QL membangun pembelajaran organisasi di mana organisasi berupaya mengembangkan para pekerjanya secara terus-menerus dan bekerja menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan pekerjaannya dan menciptakan lingkungan kerja yang organisasi di mana organisasi berupaya mengembangkan para pekerjanya secara terus-menerus dan bekerja menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan pekerjaannya dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 5. Mendukung manajemen perubahan adalah perusahaan yang dilakukan perusahaan harus didukung oleh para pekerja dan akan mempengaruhi kehidupan mereka. Sering perubahan mendapat resistensi dari para pekerja karena akibat negatif yang diderita oleh mereka. Jika perusahaan melaksanakan QL, para pekerja diikutsertakan dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh anggota pertama yang bernama Octavia Rowley Silitonga. Saya Octavia Rowley Silitonga yang akan melanjutkan pembacaan dari hasil diskusi kelompok 10. Manfaat kualitas kehidupan kerja. Sementara, menurut Harsono 2005, kualitas kehidupan kerja memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu meningkatkan moral kerja, mengurangi stres, meningkatkan motivasi, meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompensasi, meningkatkan kepuasan, meningkatkan komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Dimensi kualitas kehidupan kerja. Untuk mengukur tinggi rendahnya QWL, perlu dikembangkan dimensi dari QWL, dan dari dimensi tersebut dapat dikembangkan indikator untuk mengukur QWL. Dimensi dari QWL sebagai berikut. Kesehatan dan kesejahteraan pekerja adalah aspek fisik dan psikologi dari individu yang bekerja dalam lingkungan kerja. Askura dan Fujikaki meneliti pengaruh langsung dan kompensasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Hasil sama dengan hasil studi yang dilakukan oleh Lacodes, bahwa tuntutan pekerja yang lebih tinggi berpengaruh terhadap ketegangan lingkungan kerja dari yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pegawai.
Lingkungan kerja yang tidak tegang memastikan terjadinya kesehatan yang baik dan kondisi psikologi yang mungkin para pegawai untuk melaksanakan pekerjaan fungsi non-pekerjaan tanpa rintangan. Manfaat kualitas kehidupan kerja. Sementara, menurut Harsono 2005, kualitas kehidupan kerja memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan moral kerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompensasi, meningkatkan kepuasan, meningkatkan komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Dimensi kualitas kehidupan kerja. Yang pertama itu kesehatan dan kesejahteraan pekerja adalah aspek fisik dan psikologi dari individu yang bekerja dalam lingkungan kerja. Kedua, security pekerjaan. Perubahan dramatik kekuatan tenaga kerja dalam kehidupan kerja menyebabkan perubahan organisasi. Perubahan organisasi seperti perampingan, efisiensi organisasi, dan ahli daya yang telah mempengaruhi loyalitas, moral, motivasi, dan security pekerja. Ketiga, kepuasan kerja. Komponen kognitif dan perilaku kemudian ditambahkan kepada QWL. Aspek kognitif melukiskan kepercayaan pegawai mengenai pekerjaan dan situasi pekerjaan itu. Keempat, pengembangan kompetensi. Pertumbuhan dan keterampilan dan pengetahuan merupakan aspek penting dari pengembangan kompensasi untuk meningkatkan QWL. Selanjutnya, keseimbangan pekerjaan dan non-pekerjaan. Komponen penting bagi pegawai dan majikan adalah hubungan antara pekerja dan kehidupan rumah dalam lingkungan ini, yaitu kualitas kehidupan kerja mengungkapkan bahwa pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, peran penting dari kualitas kerja adalah mengungkapkan iklim kerja agar organisasi secara teknis dan manusia membawa kepada kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Adapun dua pandangan mengenai maksud dari kualitas kehidupan kerja. Pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah keadaan dan praktek tujuan organisasi. Sementara yang lainnya menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman secara relatif dan puas dan mendapat kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayak manusia. Demikian hasil makalah dari kelompok 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifandi yang akan membacakan sedikit dari jurnal kami. Secara partisipasif. Kedua, merestrukturasi sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Ketiga, menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan iklim yang berbeda dalam organisasi. Keempat, memperbaiki lingkungan kerja yang ditekan pada kondisi nyata yang melingkupi pekerjaan. Usaha meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Casio 1998 mengungkapkan bahwa ada beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja, yaitu manajer harus menjadi pemimpin dan pelatih, bukan bos atau diktator. Kedua, keterbukaan dan kepercayaan adalah penting. Ketiga, secara tipikal, informasi yang dipegang oleh manajemen harus dibagi dan saran yang dibuat oleh non-manajer yang harus diambil. Keempat, kualitas kehidupan kerja harus berubah secara terus-menerus untuk menjadi kedepannya dari pemecahan awal sampai pada tingkat partnership aktual antara manajemen dan menjadi kedepannya antara manajemen dan karyawan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu kualitas kehidupan kerja mengungkapkan bahwa pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, peran penting dari kualitas kerja adalah faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan segala keahlian dan performanya dalam tantangan menjalankan mutu pekerjaan. Kedua, partisipasi, kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pegawai merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Keempat, supervisi.
hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahannya yang dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Kelima, upah dan kesejahteraan. Kesempatan pegawai untuk memperoleh upah dan tunjangan di dalam perusahaan suatu dengan pekerjaan yang dijalannya. Keenam, faktor sosial. Hubungan baik dengan rekan kerja dapat menyelesaikan pekerjaan dan aspek yang di dalamnya dan kehidupan di lingkungan kerja. Yang terakhir, penyelarasan fungsi di tempat kerja. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan mampu membentuk suatu tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu aktivitas kualitas kehidupan kerja. Menurut Lina Anatan dan Lina Elitan mengungkapkan bahwa aktivitas-aktivitas quality of work life mencakup beberapa hal, yaitu memberikan ide-ide. Baiklah, saya Rifandi Daniel Siombing akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu menjelaskan jurnal pendukung yang menjadi referensi kami dalam membuat makalah kami. Jurnal pendukung yang kami gunakan yaitu yang berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja atau Quality of Work terhadap produktivitas kerja karyawan kantor Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, yang disusun oleh Endah Yulianti, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Pengertian kualitas kehidupan kerja. Seorang masuk menjadi anggota organisasi, salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kualitas kehidupan kerja akan menyangkut pada pemenuhan kebutuhan karyawan dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Gary Dessler dalam Watini tahun 2002 mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan suatu keadaan di mana para pegawai dapat memenuhi kebutuhan mereka yang penting dengan bekerja dalam organisasi. Sedangkan menurut Karl Albert dalam Watini tahun 2002 mengatakan kualitas kehidupan kerja adalah kualitas yang dirasa atau dalam hati para pegawai dari semua aspek keanggotaannya dalam organisasi. Pengertian kualitas kehidupan kerja menurut John M. Ivancevic tahun 2001 mengatakan kualitas kehidupan kerja adalah konsep yang agak umum yang berhubungan dengan beberapa aspek dari pengalaman kerja yang meliputi beberapa faktor antara lain manajemen, gaya pengawasan, kebebasan, dan otonomi untuk membuat keputusan terhadap pekerjaan, pemuasan kebutuhan psikis terhadap lingkungan sekitar, keamanan kerja, kepuasan jam kerja, dan tugas penting lainnya. B. Keunggulan program. Organisasi yang mempraktikkan program kualitas kehidupan kerja dengan efektif akan memperoleh beberapa keunggulan seperti yang dikemukakan Harsono tahun 2005. Yang pertama, meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover. 2. Meningkatkan motivasi. 3. Meningkatkan kebanggaan kerja. 4. Meningkatkan kompetensi. 5. Meningkatkan kepuasan. 6. Meningkatkan komitmen. 7. Meningkatkan produktivitas. Kemudian yang C, faktor-faktor kualitas kehidupan kerja. Menurut Bernardine Russell tahun 1998, hampir semua program kualitas kehidupan kerja fokus pada 1. Kondisi pekerjaan, yang kedua jumlah bayaran, keuntungan dan bonus atau hadiah lainnya, yang ketiga perlindungan terhadap pekerjaan, 4. Interaksi sosial, 5. Kepercayaan diri, 6. Demokrasi, 7. Kepuasan kerja, yang ke-8 pendapatan yang memadai, 9. Kesediaan secara sukarela dari karyawan, yang ke-10 training untuk karyawan, manajemen staf pendukung dalam peran dan tanggung jawab mereka, yang ke-11 ketersediaan dari training kemampuan yang berkelanjutan, yang ke-12 pengenalan kepada pengembangan multiskill dan rotasi pekerjaan, yang ke-13 partisipasi dari serikat buruh, yang ke-14 team building. Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini dapat diambil faktor kualitas kehidupan kerja yaitu 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2. Kesempatan berkembang, yang ketiga pendapat yang memadai, 4. Pendidikan. Yang kedua, produktivitas kerja. A. Pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan, sementara itu karyawan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas. Untuk itu, perusahaan harus selalu memperhatikan tenaga kerjanya sehingga produktivitas tidak akan menurun, melainkan terus meningkat. Menurut Muhdarsyah
Sinungan tahun 2003 mengatakan, produktivitas mempunyai pengertian lebih luas dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik manajemen, yaitu suatu filosofi dan sikap mental yang timbul dari motivasi yang kuat dari masyarakat, yang secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut Hadari Mawawi dan Martini Hadari tahun 1990, ada 5 sumber produktivitas kerja, yaitu 1. Penggunaan pikiran, yang kedua penggunaan tenaga jasmani, yang ketiga penggunaan waktu, 4. Penggunaan ruangan, 5. Penggunaan material dan bahan dan uang. Yang C. Pengukuran produktivitas kerja. Karyawan atau pegawai kantor kecamatan merupakan salah satu aparatur negara yang memberikan pelayanan di unit kerjanya, yang sebagian berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Produktivitas seorang pegawai negeri sipil dapat dilihat melalui prestasi kerja atau kinerjanya. Untuk itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1978 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil bab 2 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Dalam pasal 4.2 yang berbunyi, dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, unsur-unsur yang dinilai adalah A. Kesetiaan, B. Prestasi kerja, C. Tanggung jawab, D. Ketaatan, E. Kejujuran, F. Kerjasama, G. Prakarsa, H. Kepemimpinan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.